Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Irianto, mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka dari Bandar Lampung. Pada kesempatan video ini, saya akan menanggapi diskusi 4. Adapun pertanyaan dari diskusi 4 adalah sebagai berikut. Langkah-langkah konkret integrasi TIK dalam pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan penyiapan infrastruktur dasar. Pada kegiatan ini, pada realitanya, sebelum saya mengajar, saya memetakan kompetensi dasar, kalau sekarang TP ya, tujuan pembelajaran, yang cocok diperkaya dengan TIK. Saya juga melakukan audit perangkat yang tersedia di sekolah seperti LCD proyektor dan laptop, jaringan internet. Kemudian, saya merancang aktivitas yang inklusif dan juga adil. Pada kesempatan ini, saya pernah di pengalaman saya mengajarkan materi IPAS tentang tata surya. Saya menyadari bahwa gambar di buku teks itu terbatas. Saya kemudian menyiapkan presentasi dengan video dari kanal YouTube yang menunjukkan pergerakan planet menggunakan video pembelajaran, sehingga anak-anak lebih tertarik pada waktu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan platform pembelajaran daring LMS yang sederhana. Pada kesempatan ini saya pernah menggunakan aplikasi ataupun website Kahoot. Kemudian saya membelinya dari Shopee dengan Pro, sehingganya banyak fitur-fitur canggih yang dapat kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah merancang aktivitas yang menumbuhkan kreativitas dan juga keterampilan. Pada kesempatan ini, yang pernah saya lakukan adalah dengan mengajarkan siswa menggunakan video pendek. Setelah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membuat video stop motion atau video pendek menggunakan HP mereka yang menceritakan proses metamorfosis. Kemudian, yang keempat adalah memanfaatkan sumber belajar interaktif untuk pemahaman konsep. Saya mencari dan mengkurasi sumber belajar online yang interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dan juga biasanya menggunakan video pembelajaran, ataupun simulasi, ataupun menggunakan web pembelajaran edukatif seperti Kahoot, atau juga menggunakan Canva. Kemudian, yang kelima adalah membangun komunitas belajar dengan orang tua. Saya memanfaatkan WA Group untuk berkomunikasi dengan orang tua. Namun, komunikasi tidak hanya tentang administrasi, tapi juga membagikan hasil karya digital siswa dan tips bagaimana orang tua dapat mendampingi anaknya belajar dengan teknologi di rumah secara bijak. Sehingga dengan bantuan WAG yang telah dibuat, komunikasi antara guru dengan wali murid itu lebih dekat lagi, sehingga lebih akrab dan juga lebih lancar dalam berkomunikasi. Kemudian dampak positif yang terlihat, yang pertama adalah peningkatan motivasi dan engagement. Siswa menjadi jauh lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Biasanya konsep belajar sambil bermain melalui kuis interaktif atau proyek video sangat efektif, seperti penggunaan Kahoot, kemudian penampilan dari video dari kanal YouTube. Itu menurut saya lebih efektif dan juga anak-anak lebih termotivasi dan lebih semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah penguatan pemahaman konsep abstrak. Visualisasi dan simulasi dari TIK membantu menjembatani pemahaman konsep-konsep yang sulit dibayangkan, seperti tadi tata surya, kemudian seperti daur hidup hewan. Jadi siswa bisa mengamati di video tersebut, sehingga konsep yang semula abstrak bisa menjadi konkret. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan keterampilan abad 21. Siswa tidak hanya belajar mata pelajaran, tetapi juga sekaligus melatih kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas melalui proyek-proyek berbasis TIK. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang diferensiasi dan personal. Dengan platform seperti Kahoot,
saya bisa melihat laporan analisis butir soal mana yang paling banyak salah. Hal ini memungkinkan saya untuk memberikan remedial yang tepat kepada siswa yang membutuhkan. Kemudian, tantangan dalam implementasi TIK pada pembelajaran ini adalah yang pertama, kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua siswa memiliki akses dan perangkat yang sama di rumah. Ada yang lancar, ada yang terbatas juga, ada juga yang tidak diberikan HP oleh orang tuanya. Ataupun ada juga yang dalam satu rumah cuma ada beberapa HP sehingga itu hanya digunakan oleh orang tua sehingga siswa tidak bisa menggunakannya di sekolah untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru yang beragam. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam mengadopsi TIK. Perlu pelatihan berkelanjutan dan juga budaya berbagi antar guru. Pertama, guru-guru yang mohon maaf sudah usia-usia lanjut ya, posisinya sudah tua. Kemudian yang ketiga adalah distraksi dan keamanan digital. Gadget dan internet adalah pisau bermata dua. Sangat mudah bagi siswa untuk terlihat oleh game atau YouTube yang tidak relevan. Nah, itu yang menjadi suatu kendalanya. Biasanya banyak iklan, banyak game, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, infrastruktur sekolah yang tidak merata. Untuk sekolah saya sendiri sudah merata, sudah bagus, tetapi kadang memang koneksi internetnya yang melambat karena semuanya harus menggunakan WiFi sekolah. Sehingga terkadang itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kami. Kemudian yang kelima, waktu persiapan yang lebih panjang. Jelas ya. Jadi kita perlu merancang RPP yang mengintegrasikan TIK, kemudian menyiapkan materi digital, kemudian kita juga menyiapkan peralatan-peralatan untuk pembelajaran yang berkaitan dengan yang terintegrasi dengan TIK dan lain sebagainya, sehingga persiapan waktunya lebih panjang. Kemudian yang terakhir, dari beberapa jawaban saya menyimpulkan bahwa integrasi TIK di pendidikan dasar adalah sebuah keharusan, tapi harus dilakukan secara bijak, terencana, dan berpusat pada pembelajaran. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi jembatan bagi siswa yang menjadi pembelajar yang lebih terampil, kreatif, dan memahami konsep dengan lebih baik lagi, sambil secara proaktif mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Baik, itu saja jawaban dari saya, Ibu dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.